Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 hingga 34. Di situ Lembaga Alkitab memberi perikop kisah ini, seorang bisu disembuhkan. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Puji Tuhan. Kisah ini terjadi suatu pengalaman yang luar biasa buat orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Karena itu mereka kaget melihat mujizat yang terjadi. Bahwa orang bisu itu sejak kecil bisu, setelah dia diusir dari setan bisu itu, maka dia dapat berkata-kata. Orang masih berpikir dia harus belajar berbicara. Orang berpikir dia harus belajar untuk mengungkapkan dan mendengar apa arti dari sesuatu yang sedang dia lihat. Anak-anak yang bayi setelah mulai bertumbuh besar, kita mesti mengenalkan dia dengan semua jenis barang yang ada di sekitar kita. Kita harus kenalkan dia, siapa ayah, siapa ibu, siapa kakak, siapa adik. Kita harus perkenalkan dia semua peralatan yang ada di sekitarnya. Dia harus tahu, dia harus mengerti. Karena ketika dia belajar seperti itu, maka dia sudah punya kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk mengenal, kemampuan untuk membicarakan hal itu. Karena dia diajar sejak kecil. Nah, sedangkan orang bisu ini, ketika dia sembuh, dia dari awalnya tidak pernah tahu berbicara, dia tidak pernah bisa mendengar suara yang jelas dan untuk bicara dengan jelas. Karena itu adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi di mata orang-orang Israel, sehingga mereka berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Dan apa yang terjadi setelah hal itu menjadi sesuatu yang viral, karena sesuatu yang belum pernah dilihat sekarang ada di Israel, maka orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Dari hal inilah kita sadar mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena iblis itu sangat cerdik. Ketika dia harus melepaskan sesuatu yang tadinya dikuasai, tetapi ditengking, diusir di dalam nama Yesus, maka dia memakai cara lain untuk tetap mempengaruhi manusia agar tidak percaya Yesus. Karena setelah orang bisu itu bisa berbicara, maka iblis, setan-setan itu menggunakan akal pikiran orang-orang Farisi. Mereka berkata, Yesus itu mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Dan itu adalah satu pemikiran yang ditaruh oleh setan di atas kepalanya orang-orang Farisi. Karena mereka tidak bisa mengaku tentang perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus. Kenapa? Karena itulah cara iblis. Sebab itu kita diingatkan, berjaga-jagalah dalam doa,
dan mengucap syukurlah, karena kita berada di satu keadaan di mana iblis selalu berupaya untuk menyesatkan kita. Iblis berusaha untuk menghilangkan arah tujuan hidup kita, sehingga sama seperti orang Farisi berkata, kuasa penghulu setan yang digunakan Yesus untuk mengusir setan. Tidak mungkin setan saling usir. Setan itu satu tujuan. Setan itu satu maksudnya sama. Alkitab katakan dia hanya datang untuk mencuri, membinasakan. Itulah tujuannya setan. Setan kecil, setan besar, tujuannya sama. Sebab itu tidak bisa dipakai kuasa penghulu setan untuk mengusir setan. Karena setan tetap perlu tempat untuk dia menguasai makhluk yang namanya manusia. Dia perlu wadah untuk ada di wadah itu. Sebab itu ketika Yesus tiba di Gadara, berjumpa dengan orang yang dirasuk setan, tidak ada perintah apa-apa. Orang Gadara itu yang dirasuk setan, tanpa disadari, setan berkata kepada Yesus, izinkan mereka masuk ke babi-babi. Karena dia tidak punya tempat lagi atas manusia itu. Dia tidak punya tempat lagi untuk tinggal menetap di hati atau di hidup orang yang tinggal di kuburan pada saat itu, yang disebut orang yang dirasuk setan. Ketika Yesus datang, maka iblis mencari tempat lain. Jadi untuk itu kita melihat bahwa tidak mungkin satu tempat dia tinggalkan untuk ditempati lagi oleh yang lain. Karena dia adalah roh penguasa di udara. Sebab itu disinilah kita melihat ternyata tipu daya iblis merusak cara berpikir orang Farisi, sehingga mereka ada di dalam suatu kehidupan yang tidak jelas, bahwa mereka menganggap Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus setia di dalam melakukan firman Tuhan. Karena jika tidak, maka segala sesuatu yang terjadi, pikiran kita bisa menilai salah. Pikiran kita bisa memvonis sesuatu yang salah. Karena kita tidak mengerti bahwa iblis itu berjalan mencari siapa yang dapat ditelannya. Dengan cara apapun dia berusaha. Dia sudah keluar dari orang bisu, namun dia masuk di pikiran orang-orang Farisi. Sehingga itulah ekspresi, itulah ungkapan yang keluar dari bibir mulut orang Farisi, bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Iblis selalu menipu. Iblis selalu berbuat hal-hal yang tanpa disadari bisa menggunakan pikiran kita, bisa menggunakan akal budi kita, bisa menggunakan perkataan mulut kita, bisa menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal yang salah. Sebab itu berjaga-jaga dan berdoa adalah salah satu cara yang terbaik untuk tidak mudah diperdaya oleh pekerjaan iblis. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia dan kemurahan Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa iblis selalu menyamar, selalu berusaha untuk menyesatkan kami, untuk memakai pikiran, perkataan mulut kami, anggota tubuh kami, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah bekerja, berbisnis, studi,
bahkan yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kepada kami, supaya kami tidak salah menggunakan kehidupan ini, karena kami tidak waspada, karena kami tidak berjaga-jaga di dalam doa, sehingga bagian-bagian dari pemikiran kami, dari perkataan kami, dari tindakan kami dikendalikan oleh si jahat itu. Sebab itu Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami tidak diperdaya oleh tipu daya muslihat iblis. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.